فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membingungkan kah? Apakah layak kita mengatakan Rasulullah dan para sahabat memboikot 3 sahabat yang taat? Gimana yang taat malah diboikot? Bukankah yang dilakukan oleh 3 sahabat tersebut di waktu itu adalah suatu kedurhakaan? Anda tidak mengatakan para sahabat itu pendurhaka, yaitu sebagai apa? Isim fa'il atau apalagi sampai tingkat sighat mubalaghah usah misalkan kan, atau dengan pola jamak taksir. Tidak demikian. Sahabat yang durhaka, yaitu apa? Alladzi asawu. Mereka sahabat yang melakukan kedurhakaan. Apakah antum menganggap para sahabat tidak boleh disifati dengan kedurhakaan tatkala mereka, individu mereka berbuat durhaka? Sementara Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran telah mengatakan kepada para sahabat, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian durhaka setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu apa? Ghanimah yang banyak, harta-harta yang banyak yang ditinggalkan dalam perang Uhud itu. Allah menisbatkan isyan, kedurhakaan kepada para sahabat pemanah itu, bukan semua sahabat. Dan kemudian ini jadi pelajaran untuk kemudian apa? Mereka bertaubat, mereka kembali kepada kebenaran. Ini jadi pelajaran untuk kita semua, bukan untuk menghina para sahabat. Apakah ini masih membingungkan? Makanya disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam Tarhut Tasrib, tatkala membicarakan hadis Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, yaitu apa? Tatkala berbicara masalah hajar yang dilarang, yaitu sampai 3 hari. Ini kata beliau adalah hajar yang asalnya adalah tidak terkait dengan agama. Yaitu kalau dia lebih dari 3 hari ini tidak boleh. Kalau kurang dari 3 hari masih boleh. Kemudian beliau mengatakan, fa'ammal hijranu limaslahatin diniyah min maksiatin au bid'ah falaman amin. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hijrani Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum. Adapun hijrah untuk kemaslahatan yang bersifat agama dari kemaksiatan atau kebid'ahan, maka ini tidak terlarang. Karena Nabi SAW telah memerintahkan agar Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhum dihajar. Dihajar karena taat apa karena apa? Jelas karena maksiatnya lah. Yaitu apa? Tidak perang tanpa ada udzur, dan ini bukan maksiat kecil. Dan kita menyebutkan ini sesuai dengan dalilnya dan sesuai dengan penjelasan para a'immah, bukan untuk menghina para sahabat, bukan. Makanya, dan Ana sudah menukilkan juga kalam Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab yang membahas masalah hajar. Ana sudah menukilkan kalam Imam Ibnu Abdul Bar. Wa fi hadis Ka'ab hada dalilun ala annahu jaiz ayyuhjaral mar'u akhah idza badat minhu bid'atun aw fahishah, dan seterusnya. Dan di dalam hadis Ka'ab ini ada dalil bahwasanya boleh untuk seseorang itu menghajar saudaranya apabila muncul darinya kebid'ahan atau kekejian. Baik. Kenapa berdalilkan dengan hadis Ka'ab bin Malik? Apakah karena Ka'ab bin Malik waktu itu berbuat ketaatan? Tentunya tidak. Yaitu apa? Ini dikatakan kemaksiatan. Dan kemudian Allah menerima taubat mereka. Dan Ka'ab bin Malik sendiri yang bercerita kepada umat ini dengan sanad. Umat ini menerima dengan sanadnya. Ka'ab bin Malik sendiri yang bercerita. Dia tidak bercerita saya dihajar karena taat. Tapi jelas apa? Karena maksiat. Baik. Makanya Al-Qurtubi sendiri tatkala membahas hadis ini, beliau mengatakan fa'ammal hijran li ahlil ma'asi wal bid'ah fa wajib, dan seterusnya. Adapun menghajar karena kemaksiatan dan bid'ah, maka itu adalah wajib, dan seterusnya sampai akhir dari kalimat. Jadi ini bukan sebagai bentuk penghinaan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menceritakan apa yang terjadi, sebagaimana para muhaddisun menceritakan itu. Apakah mereka sedang menceritakan ketaatan?
Yang kemudian dengan ketaatan itu Ka'ab bin Malik dihajar, tentunya tidak demikian. Tapi dihajar karena apa? Karena kemaksiatan. Tayyib. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid. Walaupun tadi juga sudah ada kan, tapi ini dalam pembahasan yang lain. Yaitu apa? Di dalam kitab yang lain. Imam Ibnu Abdul Bar sendiri sudah nukilkan dalam kitab masalah hajar. Beliau mengatakan, apakah engkau tidak melihat bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik tatkala dia melakukan perbuatan yang berupa tertinggal dari menghadiri perang Tabuk sampai Allah menerima taubatnya. Dan hadis ini menurut para ulama adalah dasar menjauhi orang yang berbuat kebid'ahan. Tayyib. Jadi ketaatan dikatakan sebagai ketaatan, kemaksiatan dikatakan sebagai kemaksiatan. Inilah keadilan, bukan dalam maksud untuk menghina sahabat. Dan kita tidak menyebutkan itu dengan pola isim fa'il atau jamak taksir atau yang seperti itu. Tapi sahabat yang durhaka, bukankah yang dilakukan memang apa? Durhaka, yaitu apa? Sebagai fi'il, sahabat yang melakukan kedurhakaan. Salah satu sahabat alladzina asau, 3 sahabat yang berbuat kedurhakaan. Tayyib. Adapun Abu Azam, dia menempuh jalan para mubtadi'ah yang berusaha untuk menuduh para ahlu sunnah, mereka itu menghina para ulama, seperti menghina para sahabat, seperti yang dilakukan oleh para hizbiyun terhadap Syekh Yahya. Dipaksa-paksakan, sekedar kalam yang hak dianggap menghina para sahabat. Padahal bukan seperti itu, tapi sekedar menceritakan apa yang terjadi, yang memang itu diabadikan di dalam kitab-kitab untuk menjadi pelajaran. Na'udzubillah atas tuduhan yang dipaksakan ini. Wallahul musta'an.